Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam praktikum bab 8 yaitu view dan index. Jadi sebelum masuk ke kegiatan bab 8 akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu view dan index. Yang pertama itu view. Jadi dalam SQL view itu dapat didefinisikan sebagai tabel virtual. Tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan atau mempermudah penulisan query, untuk keamanan atau menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses penampilan data, atau terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Jadi itu yang dimaksud dengan view. Kemudian yang selanjutnya yaitu index. Jadi index itu dalam basis data itu digunakan untuk mempercepat pencarian sebuah data. Semisal kita ingin mencari sebuah data dalam tabel, misalnya nama dosen, misalnya Doni. Maka ketika kita ingin mencari nama dosen bernama Doni, maka proses pencariannya itu akan lebih cepat. Mungkin itu yang dimaksud dengan indeks. Kemudian kita akan masuk ke dalam kegiatan praktikum. Itu yang pertama itu lakukan pencarian data menggunakan sintak view seperti urutan penjelasan di atas. Jadi di sini kita mengikuti langkah-langkah atau perintah pada view ini. Itu yang pertama, itu kita ketikkan perintah select name, nama MHS, alamat, from mahasiswa, where kota Brebes. Seperti ini. Maka akan tampil data seperti ini. Nah, di sini saya kebetulan ada gambarnya, yaitu select name, nama MHS, kota from mahasiswa, where kota Brebes. Maka akan tampil tabel seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya itu kita membuat sebuah view yang dimana dengan menggunakan perintah create view MHS Brebes ini adalah nama view-nya. Kemudian select name, nama MHS, kota from mahasiswa, where kota Brebes. Setelah kita mengetikkan perintah ini, kemudian langsung kita enter, maka akan ada tulisan query OK ini. Itu tandanya perintah yang kita masukkan itu sudah berhasil. Seperti pada gambar ini, itu create view ini, select name, nama MHS, kota from mahasiswa, where kota Brebes. Nah, ini dia akan berhasil seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita menampilkan data dari view yang kita buat tadi, yaitu dengan cara select from MHS Brebes. Kenapa MHS Brebes? Karena nama yang view yang kita buat tadi adalah MHS Brebes, yang dimana data view MHS Brebes ini sama dengan tabel yang pertama tadi, seperti ini. Jadi ketika kita mengetikkan select from MHS Brebes, maka tabelnya akan sama seperti tabel yang pertama tadi. Karena pada saat kita membuat view, itu kita memanggil name, nama MHS, dan kota. Kemudian kondisinya itu kita memanggil kota hanya dari Brebes saja. Jadi akan tampil tabel seperti ini. Sama seperti gambar ini. Ini kan sama tabelnya. Tabel ini sama ini.
hanya beda dalam cara pemanggilan saja atau perintahnya saja. Kalau yang pertama itu menggunakan select name, nama MHS, kota from mahasiswa, where kota Brebes. Nah, yang kedua ini hanya select from MHS Brebes, maka datanya akan sama. Kemudian selanjutnya dengan view ini itu juga bisa kita menampilkan tabel yang kita gunakan seperti layaknya tabel biasa. Jadi di sini terdapat perintah untuk menampilkan name mahasiswa, yaitu ini, yaitu dengan cara select nama MHS from MHS Brebes. Nah, ini adalah nama view yang kita buat tadi. Dengan kita select nama MHS from mahasiswa where name ini, maka akan tampil seperti ini juga. Nah, tapi di sini kita mencoba dengan menggunakan view yang telah kita buat tadi, yaitu select nama MHS from mahasiswa MHS Brebes where name dan name-nya ini, maka akan tampil tabel seperti ini. Dan di sini juga akan tampil tabel seperti ini, yaitu dengan nama MHS, yaitu Galuh Pramesti. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan masuk ke kegiatan kedua, yaitu dapatkah sintak DML diterapkan pada view? Ini silahkan kalian jawab nanti waktu kalian mengerjakan laporan resmi. Nah, untuk kegiatan kedua ini kalian hanya perlu menambahkan data saja. Menambahkan data ini itu kalian sama seperti menambah isi pada tabel, yaitu dengan perintah ini. Ini saya ada gambarnya, yaitu dengan menggunakan perintah insert into mahasiswa. Name, nama MAS, gender kalian sesuaikan dengan yang ini, kolom-kolom yang ada di tabel kalian. Kemudian isiannya ini itu kalian bebas, bisa kalian menggunakan nama kalian sendiri. Jadi di sini saya memasukkan nama saya sendiri dengan gender, alamat, dan lain-lainnya. Dan di sini setelah kalian memasukkan ini, silahkan kalian cek data kalian yang kalian masukkan itu sudah masuk apa belum, itu dengan perintah select from mahasiswa. Nah, di sini kan nama saya sudah ada di sini, maka penambahan data tadi berhasil. Kemudian yang selanjutnya itu kita masuk ke dalam kegiatan yang ketiga, yaitu buktikan setiap sintak pada contoh pembahasan tentang indeks. Tuliskan outputnya dan berikan penjelasan singkat. Nah, di sini kita juga meniru penjelasan yang indeks tadi. Itu yang pertama, itu langsung saja kita praktekkan itu membuat sebuah create index ini, nama index on dosen, nama dosen ini saya ada gambarnya. Nah, ini langsung saja kalian ketikkan create index nm index on dosen, nama dosen. Setelah kalian enter, maka dia akan berhasil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu langsung kalian cari select from dosen where nama Don Fernando. Jadi seperti pada gambar ini, yaitu select from dosen where nama dosen Don Fernando, maka akan tampil hasil dari pencarian nama dosen dengan Don Fernando seperti ini. Jadi fungsinya indeks ini bisa kalian bedakan sebelum kalian membuat indeks dan sesudah kalian indeks. Lamanya muncul tabel ini. Itu yang dimaksud dengan indeks. Jadi apabila kita belum membuat indeksnya, ketika kita ingin menampilkan data seperti ini, maka tabel ini akan sedikit memakan waktu untuk menampilkannya. Berbeda setelah kita membuat indeks ini, maka tabel ini akan langsung muncul secara cepat. Nah, jadi itu fungsi dari indeks.
Kemudian langkah selanjutnya itu sama. Jadi di sini kita akan mencari ini mempercepat proses perhitungan data juga. Jadi indeks itu bisa juga mempercepat proses perhitungan data dengan fungsi agregasi, yaitu dengan perintah ini. Select pertama kita ini tadi kita tampilkan terlebih dahulu sebelum kita membuat indeks seperti ini. Setelah kalian buat, maka akan muncul tabel seperti gambar di sini, gambar di atas ini. Nanti kalian bedakan saja munculnya tabel ini sama tabel setelah kalian buat indeksnya cepat yang mana. Kemudian langkahnya itu kalian buat create index ini, salary index on dosen salary ini. Setelah terbuat seperti gambar ini, kemudian langkah selanjutnya itu silahkan kalian tampilkan ulang lagi. Select mark salary from dosen where status T. Maka akan terjadi perbedaan antara kita menampilkan data ini dan juga data ini. Maka akan lebih cepat data yang ini karena kita sudah membuat indeks salary-nya. Jadi kita akan lebih cepat yang kedua ini. Apabila yang pertama ini dia akan membutuhkan waktu untuk menampilkan tabel ini. Kemudian yang selanjutnya itu menciptakan indeks yang unik. Jadi indeks yang unik ini menciptakan itu harus untuk menciptakan indeks yang unik, maka harus ditambahkan kata unique di antara create dan index. Maksud indeks yang unik adalah bahwa field yang dijadikan sebagai kunci indeks haruslah field yang berisi data yang unik. Semisal ini contohnya, kita membuat crew index nama DSN index on dosen, maka dia akan hasil query oke. Nah, di sini saya ada contoh gambar dari perintahnya ini, create index nama DSN index on dosen, itu maka dia akan query oke. Kemudian selanjutnya itu kita create lagi unique index nama DSN index on dosen, nama dosen ini. Setelah kita ketikkan perintah ini, maka dia akan keterangannya ini. Pada contoh kedua, perintah indeks dianggap salah atau error yang disebabkan karena data yang tersimpan di field pekerjaan tidak unik. Jadi kata ini tidak unik lagi karena di sini kita udah ada indeksnya. Tersimpan sudah ini. Jadi ini misalnya ini ada perintahnya akan seperti ini. Jadi ketika kita create unique index nama dosen index on dosen atau nama dosen, maka dia akan terjadi error. Nah, mungkin hanya seperti itu saja praktikum bab 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.